Selamat pagi, selamat kita merayakan ibadah Natal. Ya. Kita biasakan 7:30 supaya on time ibadah kita boleh berjalan dengan baik. Kita naikkan pujian awal ibadah Natal kita pada hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, haleluya, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, amin, haleluya, ajaib Tuhan, amin. Kami memuji Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kami memuji, memuliakan Yesus Kristus yang sudah lahir pada hari ini bagi kita semua. Amin, haleluya, ajaib Tuhan, haleluya. Sembah Dia, haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya,
puji Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Engkau baik, Yesus Engkau baik. Terpuji, terpuji, terpuji nama Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terpuji, terpuji, terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Saya undang Ibu Hana Titik yang akan berdoa memulai ibadah kita pagi hari ini. Ajaib Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh ada dalam kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini boleh ada dalam rumah Tuhan Yesus. Kami ingin membesarkan nama-Mu di kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami ingin menyenangkan hati-Mu dengan puji-pujian, dengan penyembahan kami Tuhan. Mari Tuhan, Kau akan pimpin ibadah pagi hari ini dari awal hingga akhirnya. Kau urapi kami semua Tuhan. Biar pada pagi hari ini kami boleh merasakan hadirat-Mu turun atas kami semuanya Tuhan. Dan firman-Mu akan memberikan pertolongan, memberikan jalan keluar bagi setiap masalah kami Tuhan. Kami undang Engkau hadir di tengah-tengah ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu saudara. Puji Tuhan, hari ini kita boleh merasakan hari Natal. Pada hari Natal bukan tepat pada tanggal 25 ya saudara, tapi kalender mengatakan tanggal 25 adalah hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita masih ada boleh merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus dengan badan yang sehat. Mari saudara, kita akan angkat pujian glory glory haleluya. Amin. Kita agungkan Tuhan karena Dia yang layak dipuji. Glory glory haleluya. Glory glory haleluya. Glory glory haleluya.
pujian yang semangat. Ding ding dong. Haleluya. Tuhan Yesus sudah lahir bagi kita di kandang yang hina. Pada pagi hari ini kita layak meninggikan Dia. Haleluya. Ding dong, lonceng berbunyi. Soraklah, itu telah lahir. Ding dong, lonceng berbunyi. Soraklah, itu telah lahir. Lonceng berbunyi, itu telah lahir. Bersama-sama kita sambutlah, mari bersama kita bersuka karena hari Tuhan ini telah tiba. Hey, ding dong, lonceng berbunyi. Soraklah, Yesus telah lahir. Ding dong, lonceng berbunyi. Soraklah, Yesus telah lahir. Lonceng berbunyi, Yesus telah lahir. Bersama-sama kita sambutlah, mari bersama kita bersuka karena hari Natal telah tiba. Carilah hari Natal kini telah tiba. Yesus telah lahir. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Tuhan kami. Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Tuhan kami. Sang penebus juru selamat dunia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Tuhan kami. Sang penebus juru selamat. Sang penebus, amin. Sang penebus juru selamat. Sang penebus, haleluya. Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Silakan. Haleluya, puji Tuhan. Saya senang sekali hari ini. Ya, saudara, teman-teman saya banyak yang masuk rumah sakit. Di grup WA saya bilang, aduh, selamat datang. Tapi ada sebagian orang yang tidak bisa merayakan di dalam rumah Tuhan. Mereka terbaring di rumah sakit. Tapi kita patut bersyukur, saudara, karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Kita ada karena kasih Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, kita akan menyanyikan satu pujian. Lagu ini sudah lama sekali nggak pernah dinyanyikan. Tapi lagu ini sangat berkesan bagi saya. Ya, malam sunyi senyap. Saudara bandingkan, pikirkan saudara. 2000 tahun yang lalu belum ada listrik. Tapi Tuhan Yesus, Allah kita Allah yang ajaib. Dia mampu ya menuntun gembala-gembala orang Majus datang ke kandang Betlehem yang hina. Saudara, pernahkah saudara melihat kandang binatang
Dulu saya sering ikutan pembantu saya ke rumahnya gitu, saudara, ada kandang kambing. Di situ saudara, kalau kita mencium bau kotoran kambing, maaf ya, sangat menjijikan ya. Apalagi pada waktu Tuhan Yesus lahir, kandangnya itu tidak dibersihkan. Kalau tahu Tuhan Yesus hari ini mau lahir, mungkin pemilik kandang dibersihkan, tapi seadanya. Tuhan Yesus mau rela bayi yang raja segala raja mau lahir di atas palungan di kandang yang hina. Mari saudara, kita nyanyikan lagu ini, Malam Sudusnya. Haleluya. Malam sunyi senyap, bintang-bintang gemerlap, tak terdengar suara bawa kabar senang. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Sekali lagi, malam sunyi senyap, bintang-bintang gemerlap, tak terdengar suara bawa kabar senang. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Orang Majus datang dengan membawa emas, mur dan kemenyan. Saudara, kita datang. Hari ini ulang tahun Tuhan Yesus. Apa yang kita akan berikan untuk Tuhan? Kita boleh datang dengan segenap hati. Kita perbaharui iman kita. Saudara, kita boleh janji sama Tuhan, Tuhan, tahun depan aku ingin lebih baik lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Mari saudara, kita mencontoh orang Majus itu, bawa persembahan untuk Tuhan. Kita akan jalankan persembahan untuk Tuhan, berikan dengan sukacita, jangan dengan terpaksa atau sungut-sungut. Karena Tuhan melihat hati kita, saudara. Tuhan yang akan memberkati kita. Nyanyikan lagu ini, Malam Sunyi Senyap. Malam sunyi senyap, bintang-bintang gemerlap, tak terdengar suara bawa kabar senang. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Tuhan, terima kasih buat persembahan saudara. Mari kita akan siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Besar setiamu, sungguh besar setiamu Tuhan. Kita katakan benar Tuhan Yesus adalah Tuhan yang besar. Kasih-Nya setiap hari kita rasakan. Mari saudara, kita akan berdiri. Sungguh besar
kami datang di hadapan Engkau. Tidak ada yang dapat kami berikan di hadapan Engkau, Allah yang sumber kasih, Allah yang maha kasih. Engkau sudah memberikan kasih yang begitu luar biasa, itu anakmu yang tunggal, untuk datang ke dunia ini demi kami, ya Allah. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih yang tak terkatakan untuk kasih-Mu yang begitu melimpah atas hidup kami hingga detik ini. Kalau kami semua masih boleh ada hingga detik ini dengan kondisi yang baik, kondisi yang aman, dan bahkan kami boleh beribadah, memperingati kedatangan-Mu 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Bapa, kalau sebentar kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan, tolong kami Bapa. Jamah dan sentuh hati kami setiap kali hadir di pagi ini Bapa. Jamah Tuhan, jamah. Biarlah firman-Mu yang tertabur di dalam hati kami ini sungguh boleh tumbuh ya Tuhan. Boleh tumbuh dan bahkan berbuah lebat. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya urapan kuasa wibawa-Mu menyertai memenuhi beliau, sehingga firman yang disampaikan kepada kami sungguh-sungguh ya Tuhan, sungguh berguna dan dapat kami bukan saja dengar tapi dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Selamat Hari Natal bagi kita semua. Luar biasa. Sekali lagi, seperti pemandu pujian katakan, Yesus telah lahir bagi kita semua. Sudah bayangkan kalau Dia tidak lahir bagi kita, apa yang terjadi bagi saudara dan saya ya. Kalau kita boleh ada, nikmati hari ini semua karena anugerah Tuhan. Mari seundang kita bagi berdiri sekali lagi, menghormati pembacaan firman Tuhan. Injil Lukas pasal yang kedua, ayatnya yang ke-8. Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Yang sudah katakan amin, yang belum katakan aman. Lukas pasal 2. Ya, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Puji Tuhan. Sampai di sana baca firman Tuhan. Saudara, berdirilah seorang malaikat, ayat 9 dan 10 katakan. Dia menyampaikan satu berita yang luar biasa. Satu berita yang memberikan satu kekuatan, berita kabar kesukaan besar untuk semua bangsa, di mana Yesus Kristus telah lahir bagi kita, Sang Juru Selamat. Hal ini terjadi 2000 tahun yang lalu, menampakkan diri bagi kita semua.
dimulai dengan kata jangan takut. Ya. Saudara, setiap kita inginnya mendapatkan kabar baik, berita yang enak. Ya. Tidak ada seorang pun yang pengennya dapat berita yang buruk. Ya. Lagi duduk santai-santai, dapat telepon, dapat WA, dapat informasi, berita yang tidak enak. Ya. Saya percaya Bapak Ibu pernah seperti saya, dapat berita yang menggembirakan, selamat. Ya. Ketika saudara buka SMS, ada kata selamat, nomor Bapak ya, mendapat undian dari pemerintah sebesar 150 juta. Senang. Ya, orang yang belum tahu senang sekali. Ya, siapa yang gak senang? Lagi diem-diem dapat SMS, selamat nomor Bapak. Ya, dapat undian, dapat nomor undian. Atau saudara jalan-jalan di mall, dikasih brosur, selamat Pak, Bapak orang yang terpilih di dalam mall ini. Oh iya, apa? Ini Pak dapat bonus. Mari Pak, datang bawa. Ya. Ditunjukkanlah hadiahnya. Ini akan Bapak terima kalau Bapak beli yang ini. Ya. Udah senang. Ya. Udah senang lihat tadinya, Pak cantik banget, bagus banget. Tapi Bapak harus beli barang ini dulu, baru bisa dapat hadiah seperti ini. Ya. Saudara, sekali lagi, kita semua pengennya dapat kabar gembira, kabar senang. Ya. Ada satu ibu tadi malam datang, dia beritahu kepada ibu gembala, dia beritahu sama saya, aduh senang sekali, rapot anaknya luar biasa, nilainya bagus sekali, nilainya luar biasa sekali. Padahal anaknya masuk sekolah unggul khusus. Ya. Sebagai orang tua senang sekali dapat kabar seperti itu. Apalagi kami sebagai gembala senang, saudara. Ya. Kalau ada keluarga jemaat yang mengalami sukacita yang luar biasa. Ya. Sekali lagi saudara, selamat ya. Katakan saudara, kata kabar baik adalah satu kabar yang orang pengen dengar, orang yang pengen alami. Ya. Tapi dikatakan dimulai dari kata jangan takut. Ya. Saudara sudah dapat WA atau informasi? Saya dapat WA dari grup tanggal 26 ya, itu angka yang kayaknya seperti bencana alam terjadi. Pernah ada? Ya. Dari tanggal 26 Desember 2004 yang lalu, tsunami terjadi di Aceh. 26 Juni saya catat, saya catat 26 Mei ya, 26 Juni Gunung Merapi meletus. 20 Juli 2010 gempa bumi tsunami di Tasik. Tanggal 26, bukan saja di Indonesia tapi juga di belahan negara lain, tanggal 26 itu terjadinya seringkali bencana. Kemarin berapa waktu lalu saya dapat nonton berita saudara di televisi, ada terjadi gempa di Cianjur. Kaget ya, gempa dari mana ya? Gunung di Cianjur di mana? Adanya laut, betul ya? Laut adanya. Ya. Kalau Cianjur terjadi gempa, Bandung nggak terasa. Ya. Makanya malaikat Tuhan datang, jangan takut. Ada kabar yang mau diberitahu, ada kabar berita sukacita, memberitahu, dimulai dari kata jangan takut. Ya. Gembala-gembala pada waktu itu mereka ketakutan. Ada apa ini? Mereka belum pernah mengalami hal seperti ini. Berita ini, ada orang yang menampakkan diri kepada mereka. Bukan saja orang, tapi utusan dari surga yang datang kepada mereka, yang mengejutkan, yang mengagetkan mereka. Lagi santai-santai, mungkin lagi bakar api unggun, jaga ternak. Firman Tuhan katakan, gembala ini lagi menjaga kawanan ternak mereka.
lagi ngobrol, mungkin lagi nyanyi, sudah gerok, ketawa-ketawa, tiba-tiba kalau di sini ayatnya berkata tiba-tiba berdirilah malaikat. Ya, sebetulnya bukan berdiri, mungkin dia melayang. Kaget mereka, terperanjat. Mereka takut mungkin saja ada informasi yang memberitahu mereka akan ada bahaya, akan ada musuh yang akan menyerang mereka. Tapi malaikat Tuhan, utusan Tuhan berkata, jangan takut, aku bawa kabar sukacita. Aku bawa kabar kesukaan dunia, kesukaan besar bagi seluruh dunia, di mana Yesus telah lahir di kota Daud. Ya. Saudara, saya gak akan bicara bagaimana antusiasnya, bagaimana gembala-gembala mempunyai rasa kagumnya bahwa ada spesial khusus yang diberitahu kepada mereka. Berita ini tidak disampaikan kepada ahli-ahli Taurat, kepada orang-orang di kota, tapi diberitahu kepada gembala yang sedang diam, yang sedang menjaga ternak di padang, yang sedang menanti waktu malam, waktu berlahir untuk mereka kembalikan ternak mereka. Saya mencatat begini, saudara. Hari ini 2000 tahun kembali diucapkan. Hari ini, besok pun hari ini, Yesus telah lahir bagi saudara dan saya. Kabar kesukaan besar bagi semua orang. Tapi tentang juru selamat, hanya pribadi yang bisa terima. Yesus lahir untuk semua orang, tapi yang menerimanya hanya segelintir orang. Karena siapa yang percaya kepadanya, dia akan menerima dia kehidupan yang kekal dalam Kristus Tuhan. Saudara, saya mendapati begini. Saya akan belajar bahwa jemaat Tuhan, ya, hari ini telah layak bagi kita Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan. Pertanyaannya simpel, apakah arti Juru Selamat bagi saudara? Ya. Dan mengapa Tuhan Allah menyuruh malaikatnya untuk memberitakan kabar kesukaan besar kepada gembala-gembala, bukan kepada ahli Taurat, bukan kepada imam-imam kepala, bukan kepada orang-orang yang di kota, tapi kepada Bethlehem, pada orang-orang yang ada di padang. Yang pertama, karena kita boleh mundur ke belakang. Tuhan memakai Musa sebagai bangsa Israel, ya, ketika ditindas oleh orang Mesir. Pada saat apa, saudara, orang Musa? Pada saat dia lagi mengembalakan milik siapa? Mertuanya, Yitro. Dia lagi mengembalakan, ya. Kemudian dia melihat semak belukar yang menyala-menyala. Di situ Tuhan memanggil Musa untuk menjadi pembebas bangsa Israel, umat Tuhan, dari tangan Mesir. Yang kedua, Tuhan pakai Daud lagi mengembalakan untuk menjadi seorang pahlawan bagi bangsa Israel. Tuhan pakai Gideon lagi bekerja, lagi mengirim untuk menjadi pembebas bagi bangsa Israel. Ternyata Tuhan senang, suka kepada orang-orang yang bekerja sebagai gembala. Padahal gembala, saya mencatat saudara dapati pekerjaan gembala, ya, apalagi gembala upahan, ya, adalah bagi orang Yahudi pada waktu itu menjadi gembala upahan, yaitu orang yang menggembalakan ternak milik orang lain, adalah pekerjaan paling rendah. Yang kedua, orang-orang yang tersisihkan, ya, orang-orang yang tidak dihormati oleh masyarakat pada waktu itu, karena dianggap orang bodoh,
orang tidak terdidik. Jadi orang yang mengembalakan domba-domba, kambing, itu adalah orang yang tidak terdidik, adalah orang bodoh, yang tidak dianggap, yang tidak dihiraukan. Tapi di situ malaikat Tuhan datang kepada mereka, menyampaikan kabar kesukaan besar kepada mereka. Ya, sudah kita belajar kenapa Tuhan sampaikan kepada kesukaan besar berita ini tentang kelahiran Tuhan Yesus kepada gembala-gembala. Karena saudara, saya dapati yang pertama, kita bisa belajar dari gembala-gembala ini. Yang pertama, karena mereka setia. Setia dalam pekerjaan mereka. Walaupun tidak dianggap, walaupun tidak dihargai, tapi mereka setia dalam pekerjaan mereka. Daud setia cuma mengembalakan 2-3 ekor kambing domba milik bapaknya. Dia setia, dia bawa sudah. Dia setia. Dia setia mengembalakan yang disuruh, cuma dipercayakan 2-3 ekor. Yang kedua, dia taat. Disuruh dia taat. Gembala-gembala apa? Orang-orang yang mengembalakan ternak pada waktu itu adalah orang yang setia, orang yang taat. Dan yang ketiga, orang yang tulus. Saya dapati saudara, kata arti tulus ya, dalam kamus besar bahasa Indonesia merupakan artinya adalah orang yang ikhlas, rela ya, bekerja dengan sepenuh hati ya. Tidak tanggung-tanggung, tapi benar-benar melakukannya, memberi waktu mereka, memberi tenaga mereka dengan setulus-tulusnya, dengan ikhlas. Yesus lahir, dia setia, dia taat. Bukan saja dia setia sama taat, tapi dia tulus, dia berikan nyawanya untuk saudara dan saya, supaya boleh beroleh keselamatan kekal. Bukan cuma itu saudara, bukan hanya mereka tulus, setia, taat ya, tapi ada satu hal yang saya dapati saudara, bahwa mereka sungguh-sungguh dalam pekerjaan mereka. Kenapa saudara? Saya mau ajak saudara ya, belajar dari pengalaman gembala-gembala, di mana mereka dikunjungi ya, didatangi spesial, khusus dari sorga. Dari ayat ini kita bisa belajar. Sekali lagi saya baca saudara, ayat yang ke-8 dari Injil Lukas pasal 2. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Yang keempat, kita disuruh berjaga-jaga dan berdoa. Bukan ada firman Tuhan berkata, berjaga-jaga dan berdoa. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi kita disuruh berjaga-jaga senantiasa. Kisah 10 gadis, mereka disuruh berjaga-jaga menanti kedatangan Kristus. Mereka yang berjaga-jaga, mereka yang menanti-nanti, yang tersedia, itu juga yang akan masuk dalam perjamuan perkawinan. Saudara, kita belajar dari para gembala. Bukan saja mereka setia, taat, tulus, tapi mereka juga berjaga-jaga. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi dalam dunia ini. Sekali lagi saya mau katakan, saudara, bapak, ibu saudara bisa sehat, bisa baik, itu bukan karena saudara bisa konsumsi apa, minum apa, makan apa, jaga dia, apalagi di kondisi seperti ini. Tapi saudara bisa sehat, bisa baik, itu karena anugerah Tuhan. Saya diundang acara keluarga kemarin di malam Natal.
Suaminya bilang, istri saya tidak divaksin, Pak. Saya bilang, ya, saya nggak bisa maksa. Ya, vaksin itu pilihan. Kalau saudara malah divaksin, itu mengikuti kata pemerintah. Kalau saudara nggak divaksin, saya nggak bisa maksa. Betul ya? Saya nggak bisa maksa. Tapi saya mau beritahu itu anjuran pemerintah. Tapi kembali, berapa waktu lalu ada jemaat ngeluh, nggak boleh, nggak kemana pergi. Saya juga ngeluh di pertemuan hamba Tuhan. Kenapa kita tidak pernah bertemu satu dengan yang lain? Sesama dalam ibadah, sama jemaat kita bisa bertemu, tapi sesama gembala nggak boleh bisa bertemu. Apa gembalanya bawa virus? Lo jemaat aja bisa datang. Tapi sekali lagi, kalau kita boleh ada, itu karena anugerah Tuhan. Saudara bisa sehat, bisa menikmati kebaikan Tuhan. Sekali lagi, itu kabar yang besar bagi saudara, kesukaan besar bagi saudara. Kita nggak tahu nih besok jadi apa. Kalau bertilik dari tanggal 26 yang tadi saya sampaikan. Tapi firman Tuhan berkata, jangan takut. Kita sudah punya seorang penyelamat, juru selamat yang lahir bagi kita hari ini. Amin. Tadi saya katakan, pertanyaannya, apa arti juru selamat bagi saudara? Saya mau ajak saudara belajar dari seorang gembala-gembala ini. Mereka punya kesetiaan yang luar biasa. Walaupun tidak dianggap, walaupun tidak diakui, walaupun mereka tersisihkan, tapi didatangi oleh malaikat surga. Mereka taat, mereka tulus, mereka berjaga-jaga. Saya mencatat begini, saudara. Saya lupa balikin lagi, tulis baru lagi, saudara. Ini catatan saya belum balikin lagi. Jadi tulisannya ini saya aja gak ngerti tulisannya apa. Tuhan ampuni. Para gembala tidak sedang tidur, tapi firman Tuhan katakan mereka berjaga-jaga. Mereka sedang bertugas. Saya dapati begini. Kalau saudara ingin dikunjungi oleh Tuhan, bukan saja saudara harus setia, saudara harus taat, saudara harus tulus, tapi saudara juga sedang bekerja. Gembala lagi bekerja, mereka dikunjungi oleh Tuhan. Kalau saudara ingin didatangi, dikunjungi oleh Tuhan, berjaga-jagalah. Saudara nggak tahu dapat kabar apa, saudara nggak akan tahu dapat berita apa. Kalau saudara sedang berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan, saya percaya kesukaan besar saudara akan terima. Berita yang tidak akan saudara bayangkan, pikirkan, itu yang akan saudara terima dan alami dalam kehidupan saudara. Amin. Lagi bekerja didatangi oleh malaikat Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan yang ditemukan tangan kananmu dan tangan kirimu, tetaplah usahakan, tetaplah kerjakan dengan kesetiaanmu, dengan ketaatanmu, ketulusanmu. Karena apa yang engkau kerjakan, apa yang engkau usahakan saat ini, percayalah, pada saat engkau lagi bekerja, lagi berusaha, lagi mengerjakan tugas-tugasmu, terlebih lagi ketika engkau sedang melayani Tuhan, Tuhan bisa datang dalam kepadamu. Saya beri contoh, saudara. Kaitan tentang kelahiran Yesus tidak lari daripada sepupunya Maria, yaitu siapa? Elisabeth. Oh, kehalang nih, tadi saya sudah bilang sama Pak Yohanes nih, tiangnya pindahin dulu supaya ketahuan orang yang di belakang tiang. Zakaria dan Elisabeth sudah bertahun-tahun tidak memiliki anak, tapi Zakaria terus dan terus
dia berdoa, dia berjaga-jaga, dia bekerja, dia menunggu gilirannya dia untuk menjaga sebagai imam. Dia tunggu gilirannya dia. Pada saat gilirannya dia lagi bekerja, lagi melayani Tuhan, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada dia. Kalau saudara ingin dikunjungi oleh Tuhan, bukan saja saudara setia, taat, dan tulus, saudara harus berjaga-jaga dalam pekerjaan saudara. Kerjakan dengan benar-benar, kerjakan dengan kesukaan yang dari Tuhan. Kalau saudara dipercayakan pekerjaan, usaha, bisnis, lakukan dengan kesukaan dari surga. Kesukaan yang memberikan saudara mampu untuk mengerjakan. Bukan dengan saudara, pengennya apa, mau bagaimana. Udah kerjakan saudara. Dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Karena saudara nggak tahu. Satu kali ada orang yang datang membawa kabar yang luar biasa bagi saudara. Amin. Ketika engkau bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan setia. Anak-anak muda studi, belajar dengan serius, belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan penuh. Ini tanggung jawab saya. Kita semua sebagai bapak rumah tangga, mari bekerja dengan keseriusan, dengan sungguh-sungguh. Tugas tanggung jawab kita sebagai ibu rumah tangga, kerjakan dengan baik. Seorang bisnismen, apapun yang Tuhan percayakan, mari kita kerja dengan baik. Kita nggak tahu, ya. Lagi bekerja, dapat SMS, dapat WA, Pak datang ke sini, saya mau order barang begini. Itu kesukaan besar, berita yang luar biasa. Mari Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, belajar dari gembala-gembala. Mereka setia dalam pekerjaan mereka. Walaupun tidak dianggap, tidak diakui, dianggap rendah, tapi mereka tetap setia, tetap taat. Mereka dengan tulus bekerja dengan luar biasa. Mereka tetap berjaga-jaga, walaupun itu punya orang, tapi mereka bekerja dengan benar-benar, saudara. Benar-benar mereka kerja, ya. Mereka jaga malam, menjaga supaya kawanan tidak dimakan oleh binatang, tidak diambil oleh pencuri. Mereka berjaga-jaga, mereka jaga dengan baik. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi saya mau berkata, berjaga-jagalah dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, dalam apapun yang kau sedang usahakan. Terus kerjakan, terus berusaha. Satu kali saya percaya, Tuhan akan melawat kehidupan saudara yang sedang bekerja, bukan yang lagi tidur. Amin. Orang yang lagi tidur gak akan dapat apa-apa, saudara. Dia didatangi malam mimpi bunga-bunga tidur, ya, itu cuma hayalan kita. Tapi orang yang berjaga-jaga dalam pekerjaannya, dalam usahanya, akan mengalami kabar yang luar biasa, yang saya gak tahu bagaimana caranya, tapi Tuhan pasti akan genapi dalam kehidupan saudara. Selamat hari Natal. Yesus telah lahir bagi saudara. Tadi saya katakan, apa arti juru selamat bagi saudara? Dia sudah lahir. Dia juru selamat dalam urusan masalah rumah tangga. Dia juru selamat dalam berbagai hal yang engkau sedang hadapi saat ini. Ketika engkau amini bahwa dia sudah lahir saat ini, maka engkau akan mengalami pembebasan, kemenangan dalam setiap aspek kehidupan apapun yang kau sedang hadapi. Sekali lagi, hari ini Yesus Tuhan kita telah lahir bagi kita, juru selamat, pembebas bagi umat manusia, terlebih menebus dosa bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Ibadah Natal kita, Yesus sudah lahir. Ada berita kesukaan yang diberitakan bagi kita semua untuk memampukan kita melaksanakan tugas tanggung jawab kita. Siapapun kita, apapun pekerjaan kita, apapun urusan kita, percaya Tuhan Yesus akan melawat saudara dalam pekerjaan saudara.
Saya udah kita pakai berdiri Bapak Ibu. Oh Yesusku, Engkau Raja. Oh Yesus, Engkaulah Raja yang Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupku untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Saudara, kabar kesukaan besar bagi seluruh dunia sudah disampaikan pada pagi hari ini. Hari ini telah lahir juru selamat kita, penebus kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kabar ini disampaikan kepada gembala-gembala yang ada di padang, yang sedang bekerja, yang sedang terjaga dalam pekerjaan mereka. Mari kepada kita semua, apapun pekerjaan yang Tuhan percayakan, mari kita bekerja dengan setia, dengan setaat, dengan lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Kita tidak tahu kapan Allah melawan, menjumpai kita dalam pekerjaan kita dengan kabar yang luar biasa, kabar yang akan memberkati pekerjaan, kabar yang akan memberkati, yang akan menolong usaha kita. Tetaplah lakukan tugas tanggung jawabmu dengan setia, dengan taat dan tulus. Bahkan berjaga-jagalah dalam pekerjaanmu. Lagi baik maupun lagi tidak baik, tetaplah bekerja. Tidak ada sungut-sungutan, tidak ada gerutu, tapi mengucap syukur bahwa hari ini pembebasmu, juru selamatmu telah lahir untuk memberikan kemenangan, untuk memberikan kekuatan, pertolongan apapun yang sedang kau hadapi saat ini. Percayalah, Dia sudah lahir bagi kita semua, yang akan menjadi juru selamat bagi kita sekalian. Haleluya. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam susahku selalu
Yesus setia, Tuhan Yesus setia. Haleluya. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu mengikutku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang. Tuhan Yesus setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Mengucap syukur buat hari yang penuh dengan damai sejahtera. Kami bangga kami masih sampai di hari ini. Kami bangga kami punya Allah yang dahsyat. Kami bangga kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau kembali mengingatkan kepada kami bahwa Engkau sang juru selamat kami, satu-satunya di dalam kehidupan kami. Biarlah kami selalu ada bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Kami sudah mendengar, dan biarlah Roh Kudus meteraikan lebih dalam lagi firman Tuhan itu di dalam setiap pribadi lepas pribadi kami yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati Tuhan, sebentar kami akan memberi, Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Kita naikkan pujian. Kita surga bergema. Kita duduk. Sambil nunggu dulu ya, nyanyi dan korban persembahan baru dijalankan. Surga bergema, lahir dunia, sahabat terang menuju dalam dunia. Bangsa soraklah serta berbentuk kabar. Surga bergema. Ganti saja yang gampang. Belum ada lagunya ya. Oke. Sudah ada? Belum ada. Oke. Ganti lagu yang saja yang Dia lahir itu. Mari saudara, sekali lagi sebelum kita bangkit berdiri, kita nyanyi dalam diri. Lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus juru selamat dunia, Sang Penebus. Besok tanggal 26 tidak ada ibadah. Saya percaya saudara pasti akan
ke rumah saudara, ya, bertemu dengan orang-orang yang sudah cintai, ataupun mungkin bawa keluarga saudara kemana Pak Yohanes? Di rumah di Sukamenang atau di Semarang? Sukamenang. Saya pikir Bu Wawa mudik Solo. Di Bandung nggak boleh datang ya. Kemarin saya dapat di WA ditunjukin, waduh, apa namanya, Lembang sepi. Tapi pada larinya kepada ke Jawa, Jogja, Bali, apa semua sudah penuh rame. Puji Tuhan, saya mau pulang kampung, duitnya oro-oro. Ya. Mau pulang ke Manado, saudara, ongkosnya itu bisa beli motor Beat 1. Ya. Jadi besok tidak ada ibadah, ya, tanggal 26 hari Minggu. Kita akan lanjut pada tanggal 1 Januari 2022. Ya. Kita akan mengadakan acara tahun baruan di tempat ini. Saya masih nunggu kesediaannya Pak Sungkono nih waktunya. Ya. Seperti yang saya sudah sampaikan kemarin, kita mulai jam 4 sore. Mungkin begadang nonton kembang api, saudara ya. Jadi kita akan mengadakan ibadah tahun baru itu jam 4 sore. Ya. Dan semua diisi dengan kesaksian. Di saudara, saya harap saudara bisa hadir, saksikanlah bagaimana pertolongan Tuhan yang saudara sudah alami di tahun 2021, dan menjadi keyakinan saudara dan kita semua, ya, kesaksian saudara menjadi berkat dan memberkati bagi semua yang hadir pada tanggal 1 Januari 2022. Ya. Dan diharapkan jemaat untuk bisa berkoordinasi, jemaatlah siapa ya, untuk bawa makan dari rumah masing-masing. Ya. Kalau umpamanya Ibu Lili Amelia bawa bakul lagi busuk, ya, Ibu Elit jangan bawa lagi, gitu, bawa yang lain. Kalau ada yang bawa mie goreng, walaupun mie goreng ulang tahun, tetap jangan bawa lagi. Ya, jadi ada yang koordinasi, ada yang bawa apa, begitu ya. Mungkin saya saya mau bawa buah, saya mau bawa kue, saya mau bawa ini, boleh. Jadi sudah informasikan, ya. Saya tidak akan tunjuk siapa, dan saya harap jemaat bisa koordinatorin sendiri. Ya. Jadi saya harap saudara bisa hadir, ya, bersaksi tentang bagaimana pertolongan Tuhan. Ya, tanggal 1 Januari 2022 jam 4 sore di tempat ini. Pakaiannya bebas, ya, tapi sopan saja, ya. Kemana? Saya harap jam 4 sore kita akan ibadah tahun baruan di tempat ini, dan jemaat bawa konsumsi dari rumah masing-masing, dikoordinir dari ada jemaat yang bisa tanya siapa mau bawa apa. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi dari keluarga Gembala, kami mengucapkan selamat hari Natal bagi saudara, Bapak Ibu saudara. Biar damai sejahtera, sukacita Natal saudara alami kehidupan yang lebih baik lagi, karena Dia sudah lahir sebagai juru selamat, pembebas bagi kita semua. Amin. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita tamatkan ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
nikmatnya ibadah Natal tahun 2021. Kami boleh sehat, boleh baik keadaan kami, tubuh jasmani kami, terlebih rohani kami, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat kabar kesukaan besar bagi seluruh dunia, bahwa Engkau sudah layak bagi kami semua. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, biarlah Engkau, Ia akan memberkati, menolong dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan, mulai dari studi pelajaran, perkuliahan, pekerjaan, usaha, kehidupan pribadi lepas pribadi, kesehatan kami Tuhan. Biarlah Tuhan akan menolong dan memberkati, agar kehidupan kami semakin lebih baik dari hari lepas hari, karena kami punya seorang juru selamat yang sudah lahir bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tolong perjalanan jemaat, aktivitas mereka, kegiatan mereka, pekerjaan usaha mereka, biarlah Engkau hadir Tuhan dalam mereka bekerja. Engkau hadir melawat mereka, membawa kabar, memberkati pekerjaan usaha mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati ibadah tahun baru kami, agar kami ada kesukaan dari Tuhan. Masuk di tahun yang baru, kami percaya Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memegang tangan kami. Kami boleh lewati sepanjang minggu ini, akhir tahun 2021, dengan pertolongan dari Tuhan. Sertailah setiap jemaat, pelihara, lindungilah mereka Tuhan, kemanapun mereka pergi, kemanapun mereka berada, untuk menghabiskan seminggu sepanjang akhir tahun ini Tuhan, dengan pertolongan kasih tangan Tuhan yang menyertai menolong mereka, dan masuk di tahun yang baru dengan penuh kekuatan anugerah yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi itu, angkatlah kedua belah tanganmu ke hadapan Allah, dan terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kecintaan dan kasih sayang daripada anak yang tunggal, serta pimpinan pertolongan, kekuatan pertolongan Allah Roh Kudus, tinggal menyertai, menolong, bahkan menghibur dalam setiap perjalanan kehidupan kita, hari lepas hari, dimulai pagi hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Pulanglah, bawalah dan terimalah segala berkat yang dari Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati.